Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar graf, derajat titik, dan penyajiannya dengan matriks untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Diskrit. Oleh saya sendiri, Feby Mayasari, dengan NIM 2314040049. Konsep dasar graf. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Dan berikut adalah gambar dari sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sebuah kota di Provinsi Jawa Tengah. Nah, graf sendiri dilambangkan dengan G besar atau G sama dengan V, E. V itu dibaca dengan vertex dan E itu adalah X. Yang dalam hal ini, V itu merupakan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertex. Maksudnya simpul tadi apa? Simpul itu adalah titik. Titiknya atau poin. Nah, maka V sama dengan V1, V2 sampai Vn. V1 maka ini adalah V1, V2 sampai seterusnya, sampai simpul terseterusnya. Selanjutnya E adalah himpunan sisi atau X yang menghubungkan sepasang simpul, yaitu dilambangkan bisa dengan E1, E2 dan seterusnya En. Maksudnya adalah ini ada sebuah simpul, ini ada sebuah simpul. Maka yang disebut dengan X adalah sisi atau garis yang menghubungkan dua vertex ini. Nah, ini yang dinamakan dengan X atau E tadi. Nah, lalu ini merupakan contoh dari graph atau kalau dalam bahasa Inggris adalah dibaca dengan graph. Nah, graph ini adalah 3 contoh graph yang berbeda. Ini graph sederhana, ini graph paralel, dan ini graph paralel juga dengan gelang atau loop namanya. Selanjutnya, contoh graf pertama. Gambar pertama ini merupakan contoh graf sederhana, yaitu dinamakan dengan G1. G1 adalah graf dengan verteksnya yaitu di titik 1, titik 2, titik 3, dan 4. Itu yang dinamakan dengan vertex. Lalu E atau X-nya adalah sisi yang menyatukan dua vertex tersebut atau dua simpul tadi. Yang mana? Dua simpul yang mana? Yang ini, yang ini. Nah, ini X-nya. Maka E-nya adalah berada pada 1,2, 1,3, 2,3, dan seterusnya. Begitu juga dengan graf kedua atau graf G2 ini. Nah, ini adalah graf dengan vertex yang sama, 1, 2, 3, 4. Lalu dengan E sama X-nya ada ini. Ini nama sisinya adalah E1 dan seterusnya. Ini merupakan sisi yang menghubungkan dua simpul atau poin tadi atau vertexnya. Nah, setelah itu untuk ini kan ada dua nih. Ada dua yang menghubungkan antara 1 dan 3. Maka dilambangkan dengan E3 atau E4. Atau bisa juga ditulis dengan 1, 3, 1, 3. Dia tertulis di sini dua kali. Nah, ini adalah graf paralel. Kenapa dinamakan graf paralel? Dia dinamakan graf paralel itu karena ada dua sisi yang menghubungkan antara dua simpul tadi. Dia bolak-balik antara 1 dan 3 dan 3 dengan 1 dia ada dua sisi. Nah, ini yang disebut dengan paralel tadi. Dan gambar yang kedua ini disebut sebagai ensemble graph.
atau tidak sederhana. Selanjutnya, di sini ada loop, dinamakan dengan loop atau gelang, di mana loop ini adalah sisi yang menghubungkan vertex diri sendiri atau simpul sendiri. Dia berawalan di satu simpul yang sama, berawal dari simpul yang 3 contohnya di sini, dan dia berakhir di simpul ketiga lagi. Maka ini yang dinamakan dengan loop atau gelang. Untuk ini sendiri bisa tertulis seperti ditulis E-nya adalah 3,3 atau bisa kita tulis E8. Selanjutnya gambar graf 2 ini, sisi di E3 yang tadi setelah saya jelaskan 1,3 dan sisi E4 itu ada 1,3, dinamakan sisi ganda namanya, atau multiple X atau paralel, karena kedua sisi ini menghubungi dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan 3. Selanjutnya pada graf ketiga, sisi E8 itu ada 3,3, dinamakan gelang atau kalang atau loop, karena ia berawal dari dan berakhir pada simpul yang sama. Di dalam graf ini terdapat jenis-jenisnya. Berdasarkan apa? Berdasarkan yang pertama, ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf. Maka graf digolongkan menjadi dua jenis, yaitu graf sederhana dan graf tak sederhana. Graf sederhana, graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda, dinamakan graf sederhana. Gambar 1 ini, graf 1 adalah contoh graf sederhana. Selanjutnya, graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana atau unsimple graph, seperti yang saya jelaskan tadi. G2 dan G3 adalah contoh graf tak sederhana. Lalu, berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka graf digolongkan menjadi dua jenis, yaitu graf tak berarah atau undirected graph dan graf berarah atau directed graph atau digraph. Jenis-jenis graf tak berarah, graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Graf G1, G2, G3 adalah graf tak berarah karena di sini dia tidak memiliki arahnya. Selanjutnya ada graf berarah. Graf yang sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah karena dia seperti ini. Ada tanda panah di gambarnya ini, di gambar graf ini. Maka dia disebut sebagai graf berarah. Nah, dua gambar ini merupakan graf berarah tetapi berbeda. Yang pertama ini adalah graf berarah sederhana biasa, sedangkan yang kedua itu ganda namanya. Karena dia memiliki dua arah yang sama, dua sisi yang sama ke arah yang sama. 1, 3 ke 1 ada 2. Selanjutnya ada ketetanggaan atau adjacent. Adjacent adalah dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya berhubungan langsung. Seperti simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan bertetangga dengan simpul 3. Dan selanjutnya, bersisian atau insidensi. Untuk sembarang sisi E atau VJ dan VK dinyatakan E berdasarkan sisi simpul VJ atau E bersisian dengan simpul VK. Kita lihat pada gambar graf ini, sisi 2,3 ini sisi ini bersisian dengan simpul 2
2. Ini simpul 2 dan simpul 3. Dan sisi 2 dan 4 bersisian dengan simpul 2 dan 4 dan selanjutnya. Dan seterusnya. Simpul yang selanjutnya ada simpul terpencil atau yang kita sebut sebagai isolated vertex. Vertex. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Kita lihat pada gambar ini ada berapa simpulnya? Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Dia memiliki 5 simpul. Sebelumnya, saya jelaskan terlebih dahulu, yang disebut sebagai graf itu dengan syarat dia memiliki vertex dan juga X tadi. Tetapi bila di gambarnya itu hanya tidak memiliki X itu atau satu simpul saja, itu sudah dinamakan dengan graf. Maka graf itu seminimal-minimalnya harus memiliki satu vertex. Maka satu titik simpul saja sudah disebut sebagai graf sederhana. Atau lebih dari 2 simpulnya, tapi tidak memiliki sisi, itu sudah dinamakan dengan graf. Lalu di sini ada graf kosong namanya. Ini seperti yang saya jelaskan barusan, yaitu ini hanya memiliki vertex saja, tapi tidak memiliki sisi. Ini dinamakan dengan graf kosong. Selanjutnya ada lintasan atau pet. Pada graf pertama, gambar pertama ini tadi ada titik vertexnya itu ada 1, 2, 3, 4. Dengan lintasan sisinya ada 1, 2, 2, 4, 4, 3, dan seterusnya. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 3, 4 pada gambar 1 memiliki panjang 3. Maksudnya adalah jika kita memiliki panjang lintasan dari 1, 2, 4, dan 3, itu berapa panjang lintasannya? Panjang lintasannya adalah ini. Satu sisi ini, satu sisi ini, satu sisi ini, satu. Dia karena ditulis di sini hanya lintasan 1, 2, 3, 4, maka dari gambar sini, sisi ke sini, sini, dan ke sini ini ada 3 sisi. Maka Pak memiliki panjang 3. Lintasannya 3. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling atau simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, dan seterusnya sampai Vn sedemikian sehingga E1-nya adalah V0, V1, E2-nya V1, V2, dan seterusnya adalah sisi-sisi dari graf G tadi. Yang selanjutnya ada siklus atau cycle atau sirkuit yang sering kita sebut sebagai sirkuit. Merupakan lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Panjang sirkuit ini adalah jumlah sisi dalam sirkuit. Dari awal kita ini seperti contohnya kalau di dalam jalan lintasan balap motor GP seperti itu. Nah, itu kan panjang lintasan sirkuit jalannya kan dari start kembali ke finishnya kembali ke titik start kembali. Nah, itulah dinamakan sebagai sirkuit. Dia berawal dari 1, maka dia berakhir juga 1. Selanjutnya ada terhubung atau connected. Connected atau terhubung adalah 2 buah simpul V1 dan V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. Graf disebut graf terhubung atau connected graph
jika untuk setiap pasang simpul VI dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan dari V ke V. Jika tidak, maka graf disebut graf tak terhubung atau disconnected graph. Ini contoh dari graf terhubung dan tak terhubung. Di graf ini dia memiliki satu titik simpul, dia terhubung ke sini, dan semuanya itu terhubung. Dan ini bukan merupakan graf terhubung. Seperti ini contoh gambarnya. Selanjutnya ada upagraf atau subgraf yang biasa kita sebut. Misalkan graf dengan vertex dan X adalah vertex X adalah sebuah graf. Jika graf 1 adalah V1, E1 adalah upagraf atau subgraf dari G. Jika V1 subset V dan E1 subset dari E. Gambar pertama adalah termasuk gambar graf G1. Dan gambar kedua adalah sebuah subgraf. Masih subgrafnya ada dinamakan dia dari sini, bagian dari ini kan kita punya gambar 1 nih. Nah, gambar 1 itu kita ambil sisi bawahnya. Nah, ini sisi bawahnya itu dinamakan dengan sebuah subgraf atau potongan dari gambar graf pertama ini, graf 1. Lalu sisa dari potongan yang atas lagi. Nah, ini potongannya. Ini disebut sebagai sebuah subgraf. Selanjutnya, subgraf rentang atau spanning subgraf. Subgraf G1 dikatakan subgraf rentang jika V1 sama dengan V, yaitu graf 1 mengandung semua simpul dari graf tersebut, maka tidak boleh dia terpotong-potong. Nah, ini gambar graf. Kita ambil graf ini, ada dua sisi yang hilang, maka ini disebut sebagai dengan subgraf rentang dari G1. Syaratnya adalah vertexnya tidak boleh menghilang. Vertex dari ini, gambar graf ini tidak boleh menghilang. Kalau di gambar B ini masih ada vertexnya, maka ini disebut sebagai subgraf. Sedangkan yang C tidak, vertexnya menghilang yang bawahnya, maka ini dinamakan bukan subgraf rentang dari G. Selanjutnya ada graf berbobot atau weighted graph. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Nah, contohnya seperti gambar ini adalah ada simpul A, simpul B. Nah, di simpul A, simpul B ini sisinya dinamakan dengan bobot 12. Ini 12 adalah bobotnya. Contoh misalkan jalan A ke B itu adalah 12 km. Nah, ini bobotnya. Contoh soal. Gambarlah graf dengan 5 titik dan 8 sisi dengan syarat sederhana. Contoh graf sesuai dengan syarat yang diberikan itu bisa kita lihat pada gambar ini. Dia memiliki titik A, B, C, D, E. Graf ini memiliki 8 sisi. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Yaitu sisi AB, sisi AC, sisi AE, dan sisi BC, dan seterusnya. Graf itu termasuk sederhana karena dia tidak memiliki paralel dan loop atau gelang. Ini dinamakan dengan graf sederhana. Selanjutnya apakah ada graf sederhana yang mempunyai barisan derajat 1, 2, 3, 4? Jika tidak, berikan alasannya. Tidak ada. Misalkan titik graf itu ada A, B, C, D. Katakanlah D merupakan titik berderajat 4. Graf yang berbentuk bukan graf sederhana karena hanya ada
3 sisi saja yang ditarik dari D ke titik lain A, B, C, sehingga satu sisi lainnya pastilah akan menjadi bagian dari sisi rangkap atau loop itu sendiri. Contoh nomor 3 yaitu untuk masing-masing graf ini tentukan yang pertama derajat titik, barisan derajatnya. Mari kita lihat gambar ini. Nah, pada gambar pertama, graf pertama dapat kita lihat untuk titik A, B, C, D derajatnya ada derajat 2, derajat 4, derajat 2 dan 4. Kita lihat kembali. Graf pertama untuk gambar vertex A itu memiliki berapa buah derajat? 1, 2. Mari kita lihat. Ini adalah derajat A, si titik A adalah 2 derajatnya. Kenapa disebut 2? Yang mana sih yang derajatnya? Derajat itu adalah sisi yang menghubungkan ke arah mana sisi itu. Ada berapa sisi yang ada pada satu vertex tadi. Nah, sedangkan vertex A itu ada berapa sisi yang terhubung ke dia? Ada 2, 1, 2. Yang vertex B ada berapa sisi yang menghubung ke dirinya? Ada 1, 2, 3, 4. Itu yang dinamakan derajat. Selanjutnya adalah soal graf G dengan V atau 1, 2, 3, 4 dan E 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4 dan 3, 4. Apakah graf tersebut termasuk graf sederhana, katanya. Dan kita ketahui bahwa graf sederhana itu tidak memiliki sisi ganda dan gelang. Maka kita lihat di sini, adakah sisi ganda di sini? Tidak ada. Sisi ganda tadi ada yang 3-3 atau 1-1 kayak gitu. Tidak ada. Apakah ada yang dirinya sendiri yang loop tadi? 3-3 itu adalah loop tadi. Sisi ganda itu yang 1-2. Ada nggak 1-2 lagi tertulis? Oh tidak. Maka ini disebut sebagai contoh graf sederhana. Contoh selanjutnya yaitu gambarkan contoh 2 graf sederhana beraturan. Memiliki 8 simpul dan 8 sisi, tetapi tidak isomorfis katanya. Pembahasan berikut berikan 2 graf beraturan yang memiliki 8 simpul dan 8 sisi. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, memiliki 8 simpul dan 8 sisi. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang derajat titik. Derajat titik itu apa? Atau nama lain dari derajat titik itu adalah derajat suatu simpul. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Kita lihat notasi pada derajat titik itu adalah dengan lambang D kecil atau disebut sebagai D vertex atau derajat vertex. Ini adalah derajat vertex namanya. Kita lihat pada graf ini derajat vertex 1 adalah sama dengan derajat vertex 4 atau sama dengan 2. Derajat simpul tadi apa? Jumlah sisi yang bersisian dengan simpul itu. Nah, di dalam derajat vertex 1 ini ada 2 sisi yang melekat pada satu vertex tersebut. Nah, maka kita ketahui bahwa derajat titiknya ada 2 karena dia yang menghubungkan satu sisi ini masuk ke menempel pada satu simpul ini. Ada berapa? Ada 2. Oke, selanjutnya pada graf berarah. Graf berarah itu ada dinamakan dengan derajat in vertex atau derajat masuk.
Derajat masuk itu adalah jumlah busur yang masuk ke dalam simpul vertex tadi. Berapa yang kembali, berapa yang masuk ke dalam vertex itu. Sedangkan selanjutnya ada derajat out atau derajat keluar, ialah jumlah busur yang keluar dari simpul vertex tersebut. Kalau yang tadi masuk itu berarti mengarah ke dirinya. Kalau keluar itu keluar menjauh dari dirinya. Maka kita ketahui derajat vertex itu sama dengan derajat in ditambah dengan derajat out, atau derajat masuk ditambah dengan derajat keluar. Derajat kita tinjau pada gambar ini. Derajat in-nya vertex 1, berapa derajat yang masuk ke dalam vertex 1? Di sini ada 1, ada 2. Maka kita ketahui derajat masuk vertex 1 ada 2 yang mengarah pada dirinya, maksudnya itu. Sedangkan derajat out atau derajat yang keluar dari vertex 1 ada 1. Dia yang menjauh dari vertex itu, jauh dari titik simpulnya. Menjauh dia dari titik ini, yaitu yang garis ini. Ada 1. Maka derajat vertex dari 1 ini adalah derajat in ditambah dengan derajat out. Maka hasilnya adalah 3. Selanjutnya ada materi tentang lemma jabat tangan. Lemma jabat tangan ini adalah jumlah derajat atau simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika graf sama dengan vertex X, maka sigma derajat V sama dengan 2 kali dari X. Kita tinjau pada gambar graf pertama ini. Derajat vertex 1 ditambah dengan derajat vertex 2 ditambah dengan derajat vertex 4 ditambah dengan derajat vertex 3, maka hasilnya adalah 2, 3, 3, 2 sama dengan 10. Atau X kita itu ada 2. X kita itu ada 5 maksudnya. Dimana di sini ada 2 dan 3 sama dengan 5 dikali dengan 2. Maka hasilnya 10. Contoh, diketahui graf dengan 5 buah simpul. Dapatkah kita menggambar graf tersebut jika derajat masing-masing simpulnya adalah yang pertama yang A, ada 2, ada 3, ada 1, dan 1, dan 2. Lalu yang B ada 2, ada 3, 3, dan 4, 4. Penyelesaiannya yang pertama tidak dapat karena jumlah derajat semua simpulnya itu ganjil. Kita kembali lagi pada syarat lemma jabat tangan itu adalah jumlah derajat semua simpulnya itu adalah genap. Sedangkan yang di soal ini, jumlah semua simpul ini adalah ganjil, maka kita tidak dapat menggambarkan graf tersebut. Selanjutnya yang kedua, yang B ini kita jumlahkan 2 ditambah 3, 3 ditambah 4, ditambah 4 lagi, maka hasilnya adalah 16. 16 merupakan hasil genap, maka kita bisa menggambarkan suatu graf tersebut. Selanjutnya contoh soal. Kita ketahui bahwa di soal ini menjelaskan tentang dalam sebuah pesta, 5 orang saling berjabat tangan. Tiap orang hanya berjabat tangan 1 kali dengan orang lainnya. Hitung jumlah jabat tangan yang terjadi dan modelkan dalam graf. Kita ketahui bahwa untuk mempresentasikan jabat tangan yang terjadi dengan kita misalkan vertex ini adalah orangnya. Dia diketahui tadi berapa? 5 orang. 5 orang ini berjabat tangan pada setiap orang lainnya 1 kali kayak gitu. Maka sisi yang sedang titik ini kan orang nih. Sedangkan sisi ini mewakili jabat tangannya. Maka jumlah jabat tangan yang diwakili oleh jumlah sisi pada graf tersebut yaitu ada
4, 3, 2, dan 1. Maka hasilnya adalah 10. Dia berjabat tangan ke-4, ke-3, ke-2, dan ke-1. Maka hasilnya 10. Contoh selanjutnya yaitu derajat masuk dan derajat keluar dari setiap simpul pada graf berarah ini. Berikan jumlah derajat in dan berapakah derajat outnya. Maka kita ketahui bahwa derajat in yang masuk pada vertex pertama, vertex 1 ini ada 1 yang mengarahkan dia ke dalam dirinya sendiri, ada 1. Yang keluar atau derajat outnya adalah dari vertex 1 ini ada 1, ada 2. Selanjutnya untuk derajat in vertex 2 atau simpul kedua ini yang masuk itu ada 1. Yang keluar ada 1, 2, ada 2 yang keluar. Begitu juga untuk vertex 3 atau simpul ketiga, derajat yang keluar ada 1, derajat yang masuk ada 1 dan 2. Begitu juga untuk derajat vertex selanjutnya atau simpul selanjutnya. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang graf sederhana khusus, di mana graf sederhana khusus itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada graf lengkap, yang kedua ada graf lingkaran, ada graf teratur, dan graf bipartit. Nah, kita masuk ke dalam graf lengkap. Graf lengkap itu apa? Graf lengkap itu adalah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Artinya, graf lengkap ini dengan jumlah n buah simpul dilambangkan dengan Kn. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul adalah n dikali n dikurang 1 dibagi 2. Itu adalah rumusnya. Nah, kita lihat pada di sini gambar K1 ini merupakan graf lengkap, gambar K2 ini juga graf lengkap, dan seterusnya. Kita ingat bahwa graf lengkap itu adalah graf sederhana yang setiap simpulnya itu mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Sedangkan ini merupakan graf selengkap. Karena ingat ya, graf itu dikatakan syarat graf itu wajib memiliki satu simpul. Maka tidak boleh tidak ada simpul. Kalau tidak ada simpulnya maka tidak dinamakan dengan graf itu. Selanjutnya adalah graf lingkaran. Graf lingkaran ialah graf sederhana yang setiap simpulnya adalah berderajat 2. Graf lingkaran ini dengan lambang N, notasi N, simpul di lambang atau derajat N simpul dilambangkan dengan Cn. Cn itu adalah graf lingkaran. Ini contohnya. Satu simpul ini dia memiliki 2 sisi yang melekat pada satu simpul ini. Nah, ini yang dinamakan dengan graf lingkaran atau berderajat 2. Ingat ya, berderajat 2 adalah graf lingkaran. Ini graf lingkaran semuanya karena dia hanya memiliki derajat 2. Selanjutnya ada graf teratur. Graf teratur itu adalah graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Apabila derajat setiap simpul itu adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur derajat R. Jumlah sisi pada graf teratur itu ada N, adalah sisinya, atau jumlah vertexnya, dikali dengan R dibagi 2. Nah, N kita ketahui adalah jumlah vertex. Di sini jumlah vertexnya ada 1, 2, 3, 4. R tadi apa? R itu adalah derajatnya. Derajat yang ada pada setiap simpul ini adalah derajat 3. Maka N itu ada 4 dikali dengan 3 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 6. 4 dikali 3 hasilnya 12 dibagi 2 sama dengan 6. Maka kita ketahui bahwa graf teratur ini memiliki
jumlah sisi ada 6. Selanjutnya ada graf bipartit, di mana graf G yang himpunan simpulnya dapat dipisahkan menjadi dua himpunan bagian, yaitu vertex 1 dan vertex 2. Sedemikian sehingga setiap sisi yang ada pada graf ini menghubungkan sebuah simpul dari vertex 1 ke vertex kedua. Nah, ini yang dinamakan graf bipartit. Dia itu seperti suatu himpunan, dua himpunan, di mana satu himpunan pertama dinamakan dengan vertex 1 dan himpunan yang sebelahnya temannya itu adalah vertex 2. Maka dari vertex 1 ini dia berpasangan dengan vertex 2. Begitu seterusnya. Ini yang didapatkan dengan graf bipartit. Tetapi kalau misalkan satu sisinya itu bersambung untuk ke dalam satu vertex ini, vertex 1 misalnya pada simpul yang pertama itu berhubungan dengan simpul kedua, maka itu tidak dinamakan dengan graf bipartit. Dia dinamakan graf bipartit tadi syaratnya adalah dia memisah antara V1 dan V2, maka V1 ini berhubungan dengan V2 seperti ini. Dari satu simpul ini ada sisi ke simpul selanjutnya, baru itu dinamakan dengan graf bipartit. Selanjutnya, graf G yang di bawah ini adalah graf bipartit. Karena simpul-simpulnya dapat dibagi menjadi V1. V1-nya adalah ABD. Nah, kita namakan sebagai ABD ini adalah vertex 1, sedangkan C, E, F, G itu adalah C, E, F, G adalah vertex 2. Nah, ini karena dia hanya berhubungan di sini aja, maka dia terbagi menjadi dua, vertex 1 dan vertex 2, maka ini disebut sebagai graf bipartit. Selanjutnya ada gambar graf bipartit selanjutnya dengan sisi sebelah atas ini adalah kita ketahui ada H, H1, H2, H3, dan di bawahnya ada G, W, E. Nah, untuk yang di atas ini adalah sebagai graf dengan vertex 1, sedangkan yang di bawahnya ini adalah vertex 2. Maka ini juga disebut sebagai graf bipartit. Nah, sedangkan di sini ini juga merupakan graf bipartit karena pada sisi simpul pertama ini kita namakan sebagai vertex 1-nya, sedangkan yang di luar ini adalah vertex 2. Karena vertex 1 berhubungan ke vertex 2. Seperti itu. Selanjutnya representasi graf atau penyajiannya dengan matriks. Dalam representasi graf ini atau penyajiannya ke dalam matriks itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada matriks ketetanggaan, yang kedua ada matriks bersisian, dan yang ketiga adalah senarai ketetanggaan. Yang pertama adalah matriks ketetanggaan. Matriks ketetanggaan ini dilambangkan dengan huruf A atau AIJ dengan 1 jika simpul I dan J itu bertetangga, dan AIJ itu memiliki syarat jika 0, maka jika simpul I dan J itu tidak bertetangga. Ingat ya, matriks ketetanggaan pada graf ini dia itu memiliki syarat jika 1 itu adalah bertetangga, dan jika 0 maka dia tidak bertetangga.
Nah, maka kita lihat pada graf ini, gambar graf ini, matriks ketetanggaannya berapa? Kita ketahui bahwa untuk kolom dan barisnya itu merupakan verteksnya, verteks 1, verteks 2, verteks 3, dan verteks 4. Nah, cara bacanya bagaimana? Jadi, untuk pada verteks 1, itu yang berhubungan dengan verteks 1 itu ada verteks berapa? Maka jika dia yang berketetanggaan dengan verteks atau dengan X atau dengan satu sisi, nah dia dihubungkan dengan satu sisi, bertetanggaan dengan siapa? Seperti di sini kita lihat untuk verteks 1 itu tetangganya ada 3, ada 2. Maka yang bertetanggaan itu kita tulis di sini ada 3 1, ada 3 1, ada 2 1. Nah, ini yang bertetanggaan. Lalu untuk verteks yang keduanya adalah dia bertetanggaan dengan siapa? Berapa derajatnya maksudnya? Derajat titik kemana arahnya? Berhubungan dengan verteks yang mana dia. Nah, itu dengan yang dinamakan dengan matriks ketetanggaan. Maka di sini 2 itu berhubungan dengan 1, berhubungan dengan 3, berketetanggaan juga dengan 4. Maka di sini kita tulis untuk verteks 2 bertetanggaan dengan 1, kita tulis 1. Bertetanggaan dengan 3, kan ini tulis 1, dan 4 tulis 1, dan juga begitu seterusnya. Selanjutnya ada derajat tiap simpul pada matriks ketetanggaan. Kita lihat pada graf ini tadi, dengan matriks ketetanggaannya sama seperti ini, dengan derajat simpulnya derajat simpul 2 itu ini ada 1 ditambah 0 ditambah 1 dan 1, maka hasilnya sama dengan 3. Dan derajat simpul 4 itu ada 0, 1, 1, dan 0, maka dia hasilnya 2. Derajat simpul 1, 2, dan derajat simpul 4. Nah, selanjutnya itu ada matriks ketetanggaan graf berbobot. Nah, untuk graf ini kita lihat bahwa untuk setiap tanda tak terhingga bila syarat pada matriks ketetanggaannya, jika graf itu berbobot, kita tandakan tanda tak terhingga bila tidak ada sisi dari simpul I ke J. Maka kita lihat pada gambar graf tersebut, graf ini kita ubah ke dalam matriks ketetanggaannya dengan simpul A. Di simpul A ini sisinya mengarah pada simpul mana? Nah, di sini kita ketahui bahwa untuk derajat vertex A atau simpul A ini, dia bersisian dengan E, bersisian juga dengan B. Maka kita tulis di sini untuk yang bersisian dengan B, maka kita tulis sebagai 12 bobotnya. Yang dinamakan dengan bobot itu sisinya ini. Nah, jika misalkan kota A ke kota B itu adalah jaraknya sejauh 12 km, maka bobotnya itu adalah 12. Nah, syarat untuk yang graf ketetanggaan yang berbobot ini tadi kan ditulis tanda tak terhingga bila tidak ada sisi dari simpul I ke J. Nah, sedangkan untuk A ke A itu tidak ada, maka kita tulis sebagai tak terhingga. Untuk yang C seperti itu juga, dan D itu juga seperti itu. Maka untuk vertex B, C, D, E-nya juga seperti itu. Untuk vertex B yang berhubungan dengan vertex B itu simpul ke simpul temannya bertetanggaan dengan simpul apa? B itu bertetanggaan dengan A, maka kita tulis 12 di sini. B bertetanggaan dengan A, maka kita tulis 12. B
B bertetanggaan dengan E, maka bobotnya ada 8, kita tulis E itu 8 di sini. Dan B berketetanggaan dengan D, ada bobotnya 11, kita tulis dengan D itu bobotnya 11. Dan B bertetanggaan dengan C dengan bobot 9, maka kita tulis di C itu 9. Sedangkan untuk B tidak bertetanggaan dengan diri sendiri, maka kita tulis dengan tanda tak terhingga. Selanjutnya ada matriks bersisian atau insidensi matriks. Syaratnya adalah dengan AIJ itu 1 jika simpul I itu bersisian dengan sisi J. Dan 0 itu jika I itu tidak bersisian dengan sisi J. Nah, untuk matriks bersisian ini atau insidensi matriks, nah, kita lihat dari gambar graf ini. Nah, untuk penulisannya pada matriks itu berbeda dengan matriks ketetanggaan. Kalau matriks ketetanggaan tadi vertexnya di baris itu vertexnya, di kolom itu juga vertex. Sedangkan di sini kita tulis sebagai untuk yang barisnya ini adalah sebagai vertex dan untuk yang kolom ini adalah X-nya. Maka kita lihat pada gambar graf ini dengan syarat ini tadi kan matriks bersisian, maka kita lihatnya bacanya dari yang sisinya ini, maka dibaca untuk E1 atau X1 itu bersisian pada vertex berapa? Vertex 1 dan vertex 2. Maka kita tulis di situ X1 itu bersisian dengan vertex 1 dengan vertex 2. Terus lanjut untuk X2 itu bersisian dengan dengan simpul vertex 1 dengan simpul 2, maka kita tulis E2 itu 1 bersisian dengan vertex 2. Dan yang tidak bersisian itu kita tulis sebagai 0. Lalu kita lihat lagi kembali ke X3. X3 ini dia bersisian pada vertex berapa? Vertex 3 dan vertex 2. Maka kita tulis di sini untuk E3 itu bersisian dengan vertex 2, vertex 3, dan E4 itu bersisian dengan apa? Dengan vertex 1 dengan vertex 3. Kita tulis juga di sini vertex 1 dengan vertex 3. Dan E5 itu bersisian dengan siapa? Bersisian dengan vertex 3 dan juga vertex 4, maka kita tulis juga di E5 ini adalah bersisian dengan 3, kita tulis 1, bersisian dengan 4 juga kita tulis 1. Lalu kita materi selanjutnya yaitu tentang senarai ketetanggaan. Senarai ketetanggaan itu apa? Senarai ketetanggaan itu adalah cara kita menyatakan titik-titik mana saja yang saling bertetanggaan atau terhubung dalam suatu graf itu. Nah, dengan contohnya yaitu kita perhatikan pada gambar ini. Gambar graf ini dengan titik simpul awal A itu diakhiri dengan dia itu bertetanggaan dengan siapa? Bertetanggaan dengan vertex B, berketetanggaan dengan vertex F, dan berketetanggaan dengan vertex H. Itu yang disebut sebagai senarai ketetanggaan. Kita tulis dulu simpul awalnya itu dari berapa, dari apa menuju simpul akhirnya di mana. Contoh soal, perhatikan pernyataan berikut ini yang tepat mengenai baris dan kolom matriks ketetanggaan yang berkorespondensi dengan simpul terpencil dari suatu graf sederhana adalah: yang pertama yang A, kita ketahui semua entry pada baris dan kolom tersebut bernilai 0, dan pada B itu adalah semua entry pada baris dan kolom tersebut bernilai 1. Dan untuk C, semua entry pada baris tersebut bernilai 0, sedangkan entry kolomnya itu tidak bernilai 0. Dan D itu sebagian entry pada baris dan kolom tersebut bernilai 0. Dan E itu adalah jika I dan J-nya itu berturut-turut
menyatakan urutan baris dan kolom matriks ketetanggaannya, maka AIJ-nya itu sama dengan 1 jika I-nya itu sama dengan J dan AIJ sama dengan 0 jika I tidak sama dengan J. Kita bahas simpul terpencil itu apa? Simpul terpencil tadi simpul yang berderajat 0. Artinya, simpul tersebut tidak bertetangga dengan simpul yang lain dari suatu graf. Karena entry matriks ketetanggaan itu bernilai 0, ketika dua simpul yang berkorespondensi tidak bertetangga, disimpulkan bahwa semua entry-nya pada baris itu dan kolom matriks ketetanggaan yang berkorespondensi dengan simpul terpencil yang bernilai 0. Maka jawabannya adalah 0A. Selanjutnya, contoh soal selanjutnya, kita ketahui suatu graf G memiliki 12 simpul dan 9 sisi. Pertanyaannya adalah, yang manakah pernyataan yang benar dari yang mengenai matriks ketetanggaan dan matriks kebersisian dari graf tersebut. Nah, kita ketahui untuk A itu matriks berkesisiannya dari G memiliki ordo 9 dikali 12. Sedangkan untuk B itu ordonya 9 dikali 9. Kita ketahui tadi untuk grafnya itu memiliki 9 simpul dan 9 sisi. Dan C itu ada matriks ketetanggaan dari G memiliki ordo 12 dikali 9 dan D itu ordonya 12 dikali 12 dan E itu ada 81 entry pada matriks ketetanggaan dari G. Mari kita bahas. Pada matriks ketetanggaan ini, setiap baris dan kolom yang berkorespondensi itu dengan simpul-simpulnya yang dimiliki oleh suatu graf tersebut. Dengan kata lain, banyak sisi yang tidak memengaruhi ordo dari matriks ketetanggaan. Karena graf G memiliki 12 simpul, matriks ketetanggaannya akan berordo 12 dikali 12. Dengan banyak entry-nya adalah 144. Pada matriks berkesisian, setiap matriks itu yang berkorespondensi dengan simpul, sedangkan setiap kolom berkorespondensi dengan sisi. Karena graf G itu memiliki 12 simpul dan juga 9 sisi, maka ordo matriks berkesisiannya adalah 12 dikali 9 dengan banyak entry-nya yaitu 108. Jadi, pernyataan yang tepat untuk pertanyaan ini adalah C. Matriks ketetanggaan dari G memiliki ordo 12 dan juga 9. Selanjutnya, contoh keempat yaitu, apakah graf sederhana yang disajikan oleh pasangan matriks ketetanggaan di bawah ini adalah isomorfik? Jelaskan jawaban lalu gambarkan grafnya. Nah, ini adalah gambar graf dari graf ketetanggaan tadi. Ini gambar grafnya dari matriks ini. Maka keduanya tidak isomorfik karena jumlah sisi pada graf pertama dan graf kedua itu tidak sama. Kita lihat, hitung ada berapa sisi? 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan di sini 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka tidak isomorfik. Graf pertama memiliki 4 sisi, graf kedua memiliki 5 sisi. Contoh yang terakhir, kita perhatikan graf tersebut. Matriks ketetanggaan dari graf di atas adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah matriks dari graf ini. Dengan nilai dari A ditambah B, C ditambah D ditambah E itu adalah sama dengan berapa? Di sini ada A 2, B 3, C 4, D 5, dan E 6. Kita lihat, untuk yang A itu ada A1 2, maka di sini A1 2 ada 1 karena simpul 1 dan 2 berketetangga.
Maka yang B, A1 3, 1 3 ada di sini. 1 karena simpul 1 dan 3 bertetangga. Lalu yang C ada di 1, yang C itu ada pada A baris kedua kolom ketiga, dan baris ketiga kolom kedua ada 1. Maka karena simpulnya 2 dan 3, simpulnya 2 dan 3 itu berketetangga. Lalu untuk D itu berada pada baris ketiga dan kolom keempat, maka jumlahnya 0. Karena simpul 3 dan 4 tidak berketetangga. 4 dan 3 itu tidak berketetangga. Maka kita ketahui bahwa untuk selanjutnya untuk E itu adalah A77. 77 sama dengan 1. Karena simpul E itu bertetanggaan dengan dirinya sendiri. Dia memuat loop atau gelang. Jadi nilai dari A ditambah B, C, D, E itu ada 1, 2, 3, 0, dan 1. 1 ditambah 1, 2, 2 ditambah 1, 3, ditambah 0, dan ditambah 1, maka hasilnya 4. Maka dari soal ini nilai dari A, B, C, nilai jumlah dari A, B, C, D, E adalah 4. Jawabannya adalah C. Terima kasih. Mungkin hanya ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.